ada teman-teman yang kesusahan atau tetangga yang kesusahan itu Iya, waduh itu udah paling judi online nggak terus lu masa bodoh amat atau lu jalan aja lah. jalanan. gimana sekarang kegiatan apa itu? Untuk kegiatan saya sehari-hari atau mingguan nih Om? Kalau Senin sampai Jumat kerja, lanjut setelah kerja lanjut kuliah. Nah Sabtu Minggu itu Sabtu saya untuk sosial atau urusan pribadi. Untuk minggunya ini saya pacaran. Miss, masih gimana? Masih Enggak, gua kebiasaan kalau ya kalau yang nggak ada itu ya gua apa. dari tadi sebelum dateng, lap. Sehat habis Pak. Sehat. Gimana tuh? Sehat habis Pak. Lagi sibuk apa sekarang? Untuk sekarang sibuk kerja sama kuliah. Untuk Sabtunya tadi saya bilang ke kayak Om Didi untuk ngurusin sosial dan juga urusan pribadi. Kalau untuk minggunya itu saya sendiri buat pacaran. Udah lama juga ya kalau ketemu. Udah lama kita nih. Ada 60 tahun. 3 tahun. Gila. Apa jadi? Udah lagi emang lu? Aduh, terima kasih nih sebelumnya udah diundang di rumah Om Didi sama Om Misbah. Iya, sama-sama. Dengar-dengar masuk tahun apa? Kepemudaan gitu. Iya, untuk sosial sendiri saya ngambil di Karang Taruna bagiannya. Gimana ceritanya bisa masuk di Karang Taruna? Ini yang Om tahu ya? Iya. Kan orang kalau udah sibuk di kuliah, udah sibuk di kerja kayak begitu, baru-baru orang mau ngelirik ya ke organisasi Karang Taruna. Itu gimana ceritanya bisa Masuk Karang Taruna? Sebenarnya sih nggak ada niatan awalnya. Jadi pulang main futsal sama temen sekolah itu alumni sekolah ya, itu pulang main futsal lagi pada ngumpul nih teman-teman wilayah. Nah ingin ngebentuk suatu organisasi kepemudaan dan namanya Karang Taruna yang saya dengar. Itu juga kita belum tahu itu Karang Taruna apa. Ini organisasi apa? Tiba-tiba pulang saya bisa dipanggil Doi nih. Doi langsung aja jadi ketua Karang Taruna. Aduh bang, maksudnya apa? Lu aja baru tahu gitu. Baru tahu. Jadi awalnya itu kita di wilayah itu udah punya organisasi kepemudaan. Namanya itu Wolf Adventure. Wolf Adventure. Nah, pertualangan segala. Iya benar segala. Nah itu teman-teman ngebuat suatu organisasi atau komunitas untuk jalan-jalan, explore daerah-daerah domestik gitu. Itu di wilayah mana tuh? Lu tinggal sekarang di mana? Di Petojo Utara. Di utara ya? Iya. Belum pindah. Belum pindah. Ya kan udah niatan pindah. Nanti niatan pindahnya. Kalau setelah menikah. Oh awalnya lu cuma gara-gara pulang terus main bola ya? Nah awal main bola, pulang main bola. Terus toh tiba-tiba ada maksudnya temen atau apa ngajakin lu? Iya ngajakin. Pencetus lah tuh. Teman-teman Tuh, senior. pada saat itu lu jadi Karang Taruna itu ada unit ya? Ada apa? Ada unit kelurahan ya? Iya, unit Itu RW? Itu RW, tingkatan dari atasnya itu kelurahan, setelah itu kecamatan, setelah itu kota dan nasional. Apa anjir? Iya. Udah ngotak banget gue. Untuk sekarang ini mau nggak mau harus berkecimpungan kan. Terus pada saat lu ditawarin kayak sama temen lu tuh respect mau gitu? Iya, karena kan salah satu senior juga ya. Iya. Kalau mungkin di wilayah masing-masing adat itu masih dipakai kan. Kalau omongan senior yang baik ya kita jalanin. Masih satu pemikiran dan satu ide gagasan untuk berbuat baik ya. Kenapa enggak? Penting positif lagi. Penting positif. Itu kira-kira di lu SMP atau SMA tuh? 2019 itu lagi kerja tuh udah lulus sekolah.
Lu lulus sekolah di 2019. Lulus sekolah 2016. 2016. Iya, baru bergerak di sosial itu setelah lulus sekolah tuh 2016 di World Adventure itu juga kita bikin sebuah peduli kasih lah pada anak-anak yatim piatu dan juga janda-janda. Terus 2019 baru saya masuk Karang Taruna. Jadi sebenarnya basicnya udah ada tuh ya. Udah ada basicnya di Adventure itu. Yang segini, itu lu masuk jadi baru kelas RW gimana? Iya, tingkatannya baru di RW wilayah. Pakai pemilihan nggak kira-kira? Itu pakai pemilihan. Di awal itu tuh. Di awal itu pakai pemilihan dari pihak kelurahan datang, karena kelurahan datang, pihak kelurahan datang untuk membuat suatu organisasi kepemudaan yang diwadahi oleh pemerintah gitu. Jadi Karang Taruna ini diwadahi langsung oleh pemerintah, Om Misbah, Om Didi. Itu langsung memang apa induk itu pemerintah langsung. Pemerintah langsung. Dan ternyata yang meresmikan itu menteri langsung loh. Saya juga saya juga baru tahu setelah masuk Karang Taruna. Oh ternyata ini suatu big komunitas kan, big organisasi. Gitu. Terus apa kabar dengan kerja lu? Itu dia, bagi waktunya yang sulit untuk saya untuk memanage waktu Karang Taruna dan pekerjaan karena rata-rata program pemerintah itu kan di hari kerja ya. Iya, hari biasa. Nah, jadi saya siasat ini kalau teman-teman yang punya waktu mewakili saya, biasanya seperti itu. Banyak juga kan orang ya kan sih Karang Taruna gitu doh yang maksudnya orang nanya gini apa sih Karang Taruna gitu yang orang tahu yang mungkin di hati kecil gue juga tahu ya kalau Karang Taruna tuh kegiatannya cuma 17 Agustus gitu minta proposal gitu ya. Terus kegiatannya apa sih yang dilihat dari Karang Taruna halah gitu kan apalagi lu yang udah kerja dong iya. terpikir lu jadi Karang Taruna ternyata emang di situ ada benih positif kan? Iya. Mana Indonesia sendiri ini bingung nih. Yang di pemikiran Islam Manado malah terbalik malah. Oh iya. Malah kita nggak mikirin yang namanya 17-an, nggak malah mikirin kayak tentang kegiatan pemerintah yang Nando dulu tahu ya. Iya. Awalnya itu pemikiran terbalik. Oh ini untuk bersosial yang dimana kita saling bantu gitu. Kalau misalnya ada teman-teman yang kesusahan atau tetangga yang kesusahan itu kita saling bantu, bukan hanya sekedar materi sih, jasa juga. Kayak misalnya ada teman-teman males ngeberesin rumah, yuk kita bareng-bareng ngeberesin rumah teman-teman, terus beresin wilayah lingkungan dari sampah-sampah. Awalnya gitu tuh. Setelah tahu ternyata banyak juga PR Karang Taruna ya, kegiatan-kegiatan yang positif. Karena dasarnya sosial tadi dong. Iya, karena dasarnya sosial tadi. Terus apa yang udah lu lakuin jadi ketua Karang Taruna RW? Iya, untuk saat ini di tingkat RW saya udah ngelakuin namanya yang putus sekolah itu dimotivasi untuk bersekolah lagi dari yang namanya SD, SMP, tamatannya itu bisa lanjut ke tingkat SMA. Nanti next kedepannya itu kan saya alhamdulillah nih di kelurahan dimulai pertanggal Desember 2023 itu jadi ketua Karang Taruna kelurahan. Nah kedepannya Teman-teman sekarang jadi jadi ini bukan lagi ngobrol sama ketua Karang Taruna RW. Pesan lu tadi apa banget gitu ya? Iya, boleh. Nah di tingkat kelurahan ini saya ingin ngebentuk suatu beasiswa pendidikan teman-teman yang SMA pun bisa lanjut kuliah ataupun ngambil keahlian gitu karena di pemerintah sendiri udah bagus sih, sebenarnya pemerintah itu bagus banget udah menyediakan suatu beasiswa, terus fasilitasnya udah ada yang untuk keahlian pun juga ada pelatihan-pelatihan seperti itu. Nah cumannya kendalanya itu tidak meresap ke masyarakat karena waktunya teman-teman ini nih yang udah sibuk sekolah, sibuk kerja harian, gitu. Mereka aktif tetap aktif.
apa ya, kemarin kan ada heboh tuh Dok, bohong aja orang yang ngeliat sosial media, apa Takjil. pembagian takjil itu, di pembagian takjil itu di apa sih ya, diwarnai kericuhan dan sebagainya, pasti didominasi oleh anak muda dong. Iya. Nah kemarin gue juga sempat lihat sosial media lu ya. Iya. Lihat tuh, ini kok lu malah bagi-bagi takjil, orang-orang tuh lagi dilarang orang lagi dilarang bagi-bagi takjil. Ini anak Karang Taruna, lu di bagi-bagi takjil itu lu menjawab tantangan itu apa? Ngejawab sih sebenarnya. Awalnya kan teman-teman pada mau ikut sekolahnya ya, ikut takjil on the road. Gantinya Solo on the road itu. Ya. Bikin tanya kenapa harus di jalan, kenapa kita nggak stay di satu tempat di dekat wilayah, ada di lampu merahan. Itu kita bagi-bagi di situ aja daripada nanti jalan-jalan timbulnya itu kericuhan atau tawuran, terus kecelakaan, bisa jadi seperti itu. Dan teman-teman pun alhamdulillahnya ngerti kalau saya kasih arahan gitu. Tapi gue setuju, lebih tepat sasaran dong. Lebih tepat sasaran dan kalau lampu merah itu ya. Iya, karena yang lampu merah itu kan mereka habis pulang kerja nggak bisa buka puasa langsung kan. Kita siasatinnya seperti itu, kita bagi takjil di jalan aja nih di lampu merah yang dekat wilayah itu, dekat Kapolsek, Polres atau Polsek gitu, nah di situ. Karena memang kan lebih termonitor. Anggota-anggota teman-teman Doi kan lebih termonitor situ kan. Iya. Ini jalan naik motor. Di belakang ada yang usil. Gitu. Terus kita dari mana Dok bisa bagi-bagi itu? Uangnya. Nah, kita manfaatin dana stimulan dari pemerintah. Oh ada dana stimulan. Alhamdulillah pemerintah ini udah sangat bagus membantu kita. Kita ada dana stimulan dari tingkat unitnya itu 1.500.000, tingkat kelurahan itu 3 juta per triwulan ya, jadi 3 bulan sekali baru cair. Duitnya dipakai buat bagi-bagi, itu bukan stimulan itu yang dimaksud mungkin oleh pemerintah untuk membangun organisasi itu? Harusnya sih kurang juga sebenarnya kalau buat ngebangun organisasi dengan uang segitu, jadi kita manajemen keuangan aja gimana aturnya. Gitu, kita biasanya kolektifan kok juga, jadi nggak semuanya dari dana stimulan nih Om Didi sama Om Misbah. Kalau kita pakai uang semuanya dari uang stimulan itu paling cuma 1 bulan doang untuk kegiatan. Iya benar. Jadi teman-teman alhamdulillahnya juga kita ajarin sosial juga. Masa lu ngelakuin sosial, nyuruh orang sosial tapi diri lu sendiri nggak mau sharing nih, nggak mau sosial, nggak mau sedekah untuk orang lain. Karena basicnya organisasi sosial ya bagus sih, maksudnya bagus sih, nggak selamanya juga kalau Karang Taruna itu dipandang sebelah mata ya. Nah kan sekarang nih anak muda ya kan bisa dilihat kan banyak terafiliasi dengan macam-macam yang negatif nih, gitu. Misalkan kayak apa namanya, entah di narkoba, seks bebas. Iya, waduh itu udah paling judi online lagi hype-hype-nya nih, judi online kan. Nah sekarang Jokowi bikin satgas judi online. Indo ini ya, terhadap muda sekarang gimana nih? Itu tantangannya berat untuk kehidupan. Jadi semakin tahun itu teknologi semakin canggih. Ini Gen-Z harus siap menghadapi itu karena lapangan pekerjaan pun semakin sedikit kan. Kayak contohnya tol, kita masuk tol udah tapping sekarang, udah nggak ada tanpa karyawan loh. Itu dia. Ini pemuda ini harus benar-benar ekstra lebih kerja keras. Yang ngedukung di wilayah lu siapa? Alhamdulillah kita didukung sama RW. Dukung? Iya. Didukung banget saya nih. Ketua RW 3. Ya, Om Riza nih terima kasih banyak atas dukungannya selama ini. Udah hampir 4 tahun saya didukung banget. Setiap kegiatan lu? Setiap kegiatan didukung. Itu dukungannya berarti materi, moral. Wah iya. Agak semua kali ya. Kadang-kadang ditungguin anak-anak sampai malam. Oh iya? Iya. Ketika satu program yang lu jalanin terus ada warga yang cuek kayak segala macam. Lu masa bodoh amat atau lu jalan aja lah? Jalan aja.
Paling sedikit-sedikit komplainan kita kasih arahan aja. Kalau misalnya teman-teman nggak kontribusi, ya jangan dirusak. Kalau bisa, gitu ya kita ngebantu bareng-bareng. Kegiatan jangka pendek nih, yang tadi sempat dibahas. Jangka pendek ini kira-kira apa yang mau dibikin sama Ndoy dan kawan-kawan? Kebetulan saya di anggota Karang Taruna Kecamatan Gambir juga. Nanti kita ada Lebaran Gambir gitu. Ini suatu kolaborasi. Ya pernah kan soalnya tuh tingkat kecamatan tadi. Oh, tingkat kecamatan. Dari Karang Taruna Kecamatan berkolaborasi dengan forum RT RW gitu. Letaknya di mana? Letaknya di Jalan Tojo Melintang, Kelurahan Tojo Selatan. Untuk jangka pendeknya tadi ya yang program itu Lebaran Betawi itu berarti lu Lebaran Gambir itu berarti semua agenda dong. Agenda Berarti setiap tahun kah? Insya Allah akan ditetapkan setiap tahun. Jadi itu bukannya kebudayaan Betawi aja, jadi kebudayaan Gambir, Kecamatan Gambir terutama di wilayahnya itu. Kita tunjukin bakat-bakat anak muda ditampilin di situ. Gitu. Jadi tadi Karang Taruna Kecamatan, forum RT RW, support dari pemerintah ada juga. Ada juga. Itu dari mana? Dari Sudin Kebudayaan. Sudin Kebudayaan. Yang support dia? Yang support kegiatan tersebut. Makanya pemerintah tuh udah sangat bagus, fasilitasi banget. Kita sebenarnya memanfaatkan itu. Iya, dan juga ada waktu gak buat meeting, briefing sama mereka kan Senin sampai Jumat gitu. Tapi itu hiburan rakyat loh, maksudnya itu hiburan rakyat yang diprakarsai oleh warga lokal. Warga lokal, nah, apalagi juga tadi Karang Taruna yang punya kreativitas segala macam. Ya udah ngapain juga kita harus bayar yang mana-mana ya. Acaranya iya, biasanya kita ada pagelaran kesenian tari daerah dan palang pintu dan juga band-band Betawi. Ada bazar nggak biasanya? Nah itu juga tuh ada untuk UMKM lokal untuk berdagang di acara tersebut. UMKM ada bazar. Di bazar lah ya? Iya bazar. Terutama kita yang punya usaha wilayah dulu deh kita masuk di situ rekrut. Jadi sekitar Tojo Melintang itu. Iya. Nanti kedepannya nggak di situ juga sih, kita bisa pindah-pindah mungkin di kelurahan lain. Keliling Gambir. Untuk jangka panjang itu? Jangka panjangnya pengen sekolahnya diterusin? Sekolahnya terusin. Kira pengibaran bendera 1000 bendera Karang Taruna. Jadi saya ingin memotivasi kepada teman-teman sih, Karang Taruna itu bukan hanya sekedar dari proposal loh, bisa dari diri sendiri juga. Enggak mau proposal boleh, cuman jangan kayak terlihat seperti pengemis juga, nggak enak juga kan. Kayak kita malah nyusahin orang, jadinya ngerugin orang, jadinya dosa. Jadi pemikirannya kirap dulu nih, kirap, terus kita ada namanya konsep sekolah lagi kedepannya yang bisa mau kuliah. Oh tadi program yang pendidikan tadi itu pendidikan tetap menjadi program jangka panjang nih. Iya sama dengan kita punya UMKM gitu. Ini kalau kata Bung Karno dulu nih, ngomongkan 10 pemuda kayak gini itu baru bisa mengguncang dunia. Nggak kayak lu gitu. Iya. Nah, tips nih dari Ndoy buat teman-teman para anak-anak muda biar memotivasi, pesan apa sih atau tips apa yang bisa disampaikan? Tips yang terutama sih harus ikhlas teman-teman nih ngejalanin suatu organisasi lah apapun itu, nggak harus di Karang Taruna teman-teman banyak masih pilihan di luar sana organisasi sosial. Yang kedua kemauannya dulu nih, mau atau enggak ngelakuin hal tersebut. Kalau misalnya nggak mau ya jangan dipaksain teman-teman, alangkah lebih baiknya ya rehat dulu atau cooling down dulu gitu. Itu aja sih mungkin. Luar biasa, dua cuman mengena banget ya. Tadi yang pertama ikhlas dulu. Yang kedua mau. Kalau nggak ada kemauan, gimana tercapainya suatu rencana yang besar? Dan mau juga nggak ikhlas, motivasinya beda. Ya kan? Ada maunya ntar. Kan mau ada nih. Presentasinya ntar beda itu. Iya. Biasanya banyak kan ada maunya. Oke. Ikhlas dulu sih yang saya penting. poinin apa
garis besar lagi highlight, ikhlas dan ada kemauan. Nanti selebihnya akan mengikuti ya. Akan mengikuti. Oke, terima kasih Nando udah mampir di ruang Obrolan 2M. Ya, terima kasih banyak. Mudah-mudahan obrolan kita menginspirasi masyarakat yang ada di Gambir. Mudah-mudahan suara Nando lebih didengar oleh Indonesia ya. Betul. Amin, 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 amin. Dan apapun niat baik Nando, mungkin kalau om bilang kreasinya dan sebagainya juga ikut mewarnai bangsa inilah. Amin, Ya. amin, amin. Terima kasih Nando. Ya, sama-sama, Om Sama-sama. Didi, Om Misbah. Salut dan terus berkreasi. Oke. Sehat terus.